Baik, haleluya. Salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur pada hari ini, seperti mana yang telah dijadualkan adalah KKR bagi Kemah Doa Danau. Walaupun keadaan pandemik tidak mengizinkan kita kembali ke gereja untuk menjalankan aktiviti rohani ini, tetapi kita pun sudah berusaha, berikhtiar menjalankan aktiviti ini dalam talian. Jadi sangat bersyukurlah kepada Tuhan dan juga sangat berterima kasih atas usahalah saudara-saudari karena coba mempelajarilah bagaimana kita menggunakan ini internet ataupun talian untuk mengadakan KKR ini. Jadi pada pagi ini ingin membawa kita merenungkan seorang tokoh dan juga seisi keluarganya mengenai pelayanan mereka, yaitu pelayanan Onesiphorus dan juga seisi keluarganya. Pertama-tama mari kita baca dahulu ini di dalam kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal 1. Mari kita baca di dalam ayat 15. 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil pepaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyergahkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ayat 17. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Baik, kita baca lagi di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 19. Pasal 4 ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Baik, mengenai tokoh yang bernama Onesiphorus, rasanya tercatat hanya di dalam 2 Timotius saja, ya, dalam surat 2 Timotius. Seperti mana yang kita ketahui, surat Paulus yang terakhir adalah surat 2 Timotius. Itu adalah suratnya yang terakhir menjelang kematiannya. Jadi pada waktu itu, Rasul Paulus untuk kali yang keduanya, dia telah ditangkap dan dipenjarakan di Roma. Jadi disitulah Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Dan seperti mana yang kita tahu, Timotius adalah seorang penginjil yang muda, juga dipupuk oleh Rasul Paulus dalam pelayanan perjalanannya kali yang kedua. Ini kita boleh merujuk di dalam Kisah Rasul lah. Jadi Timotius ini selama ini telah mengikuti Paulus, belajar dari Paulus dan diutus oleh Paulus untuk menjalankan tugas pengembalaan dan penginjilan di gereja-gereja yang diutus oleh Paulus lah. Jadi dalam dua Timotius ini, yaitu surat yang kedua kepada Timotius, kita dapat itu adalah satu kata-kata dorongan Rasul Paulus kepada Timotius sebelum Paulus meninggal dunia ataupun sebelum dia mati syahid. Baik, jadi di dalam surat yang ditulis Paulus kepada Timotius pula ada menyentuh seorang tokoh yang bernama Onesiphorus. Jadi siapakah Onesiphorus ini? Mula-mula kita kenal dahulu, nama Onesiphorus ini sebenarnya membawa arti membawa keuntungan dan juga membawa kebaikan lah, ya. Jadi Onesiphorus berarti membawa, mendatangkan keuntungan, kebaikan kepada orang lain. Jadi sesungguhnya nama ini memang sepadan dengan Onesiphorus. Sebab apa yang dilakukan Onesiphorus, khasnya pelayanannya ya terhadap
Rasul Paulus sesungguhnya membawa kebaikan, membawa penghiburan kepada Rasul Paulus. Dan dia adalah teman sekerja bagi Paulus dan pernah disebut namanya 2 kali dalam surat Paulus yang terakhir ini. Seperti yang saya sudah uraikan tadi, adalah surat yang terakhir di dalam penjara Roma. Jadi 2 kali disebut, yaitu yang pertama di dalam ayat 1, fasa 1 ayat 16, dan kali yang kedua ialah di fasa 4 ayat 19. Dan Onesimus ini boleh dikatakan dia adalah jemaat di Efesus. Bagaimana kita tahu? Sebab semasa Paulus menulis surat ini kepada Timotius, sebenarnya Timotius sedang melayani Tuhan di Efesus. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam fasa 4 ayat 19 kan, dia berkata, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Jadi ini adalah salam Paulus kepada jemaat di sebelah Efesus. Sebab Efesus, Priscilla dan Aquila dan juga Onesiphorus pada waktu itu berada di Efesus. Jadi kita boleh andaikanlah Onesiphorus adalah jemaat di Efesus. Dan keluarganya selalu melayani Paulus juga. Jadi daripada perenggan yang kita baca di dalam fasa 1 ayat 15 sampai ayat 18, kita mendapati Onesiphorus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat setia, dan selalu memberi penghiburan kepada Paulus. Kita lihat di dalam ayat 16 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyergakan hatiku. Berulang-ulang. Jadi kita dapat lihat itulah pelayanan Onesiphorus. Kalau kita lihat latar belakang waktu itu, Paulus sudah ditangkap di dalam penjara. Dan waktu itu, dia begitu keseorangan, kesunyian. Sebab dia ditinggalkan. Seperti yang di dalam ayat 15 kan berkata, ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil pepaling daripadaku. Maksudnya, itu jemaat dari daerah Asia Kecil itu pula pepaling, meninggalkan Paulus. Tidak lagi bersama-sama Paulus. Jadi, kita dapat lihat semasa Paulus ditangkap, dipenjarakan, ataupun semasa dia dihadapkan ke mahkamah untuk membela diri. Tiada orang yang bersama-sama dengannya. Dia begitu rasa kesunyian, tiada pertolongan. Tetapi kita dapat lihat Onesiphorus pula yang berusaha datang sampai ke Roma, mencari Paulus, memberi penghiburan kepada Paulus. Jadi kita dapat lihat itulah Onesiphorus adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Dan di sini kita dapat lihat ataupun renungkan satu soalan. Rasul Paulus, bukan saja Rasul Paulus, juga rasul-rasul yang lain. Seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, juga pernah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita dapat lihat hamba-hamba Tuhan yang setia, yang giat melayani Tuhan, pula akan mengalami penderitaan. Jadi kenapa kadang-kadang kita pun ada satu konsep bahwa asal kita percaya Tuhan Yesus, kita akan kena berkat, hidup kita akan mujur, segala yang kita lakukan akan berhasil dan lancar sahaja. Itu memang satu konsep umum, tapi sebenarnya saudara, walaupun kita ini umat Tuhan, walaupun kita ini adalah hamba Tuhan yang giat melayani Tuhan, kadang-kadangnya kita pun tidak dapat mengelakkan diri daripada penderitaan yang menimpa kita. Sebab kita harus bersiap sedia, bersiap sedia untuk menderita bagi Tuhan.
Sebab Rasul Paulus juga memberitahu kita bahwa kita dipanggil, ya, dipanggil Tuhan bukan saja mendapat bahagian dalam keselamatan, tapi kita juga mendapat bahagian dalam penderitaan, ya, untuk Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 1 Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Jadi di sini Paulus begitu jelas memberitahu kepada jemaat Filipi bahwa kita ini dikaruniakan Tuhan, mendapat belas kasihan, anugerah Tuhan, bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Yesus. Jadi ini memberitahu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, ada kalanya, ya, ada kehendak Tuhan di sebalik penderitaan yang kita alami. Ya. Jadi penderitaan yang menimpa kita bukan saja menjadi satu pengujian kepada hamba Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang penderitaan yang dialami oleh seseorang itu seiman juga menjadi pengujian kepada jemaat yang lain, seiman yang lain. Maksudnya orang yang pertama ini, seiman ini menderita. Tapi bagaimana jemaat B, C, D, E, F, G melayani orang E ini yang dalam penderitaan. Jadi itu juga menguji kasih dan iman bagi jemaat B, C, D, E, F, G. Ya. E itu memang sedang mengalami pengujian, ya. Tapi itu juga menguji kasih dan juga keprihatinan jemaat yang lain. Apakah jemaat dapat menunjukkan, ya, keprihatinan mereka, yang menunjukkan kasih mereka kepada orang yang memerlukan pertolongan. Jadi itu menjadi satu renungan kita lah. Baik, kita kembali kepada Onesiphorus dan keluarganya. Kita boleh simpulkan bahwa di dalam barengan yang sudah kita baca tadi, bahagian ini sebenarnya Paulus mau mendorong Timotius mempelajari hamba Tuhan yang setia seperti Onesiphorus ini. Ya. Dan pelayanan Onesiphorus ini kepada Paulus kita boleh bagikan kepada dua tempat lah. Satu ialah pelayanannya di Efesus, yang kedua ialah pelayanannya di Roma. Ya. Sebab kalau kita lihat latar belakang surat Paulus ini, 2 Timotius, Paulus waktu itu ialah di Roma. Tapi sebelum itu, semasa Paulus berada di Efesus, ya, Onesiphorus juga melakukan pelayanannya di sana. Jadi itulah pelayanan di Efesus dan pelayanan di Roma. Kita akan bahaskan satu demi satu. Baik, mula-mula kita akan lihat dahulu pelayanan Onesiphorus dan juga keluarganya di Efesus. Ya. Nah, seperti mana yang kita tahu, Paulus, ya, dalam perjalanan penginjilan yang ketiga, ya, dia pernah sampai di Efesus. Nah, kita boleh rujuk di dalam Kisah Rasul pasal 19. Rasul pasal 19. Rasul pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Baik, saya rasa petikan ayat ini sudah banyak kali kita belajar. Khasnya waktu kita dalam sesi doa memohon Roh Kudus. Saya lalu akan memetik Kisah Rasul pasal 19 mengenai orang-orang di Efesus ini, ya. Mereka ini adalah murid Yohanes lah, Yohanes Pembaptis. Mereka ini walaupun sudah percaya Yesus, kenal Yesus, tapi ketika Rasul Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Mereka berkata, belum, kami pun tidak pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Ya. Lagipun baptisan yang mereka terima itu ialah baptisan Yohanes Pembaptis. Oke, jadi itu adalah perjalanan Paulus kali yang ketiga. Ya. Jadi dia sampai di Efesus. Ya. Kemudian di sanalah dia memberitakan Injil. Ya. Jadi kali itu seperti yang kita tahu, kira-kira ada 12 orang yang menerima Roh Kudus. Saya percaya waktu itu kemudian ada orang yang memberi diri dibaptis. Nah, jadi selama berapa lama ya pelayanan Paulus di Efesus? Kalau kita lihat selanjutnya kan di dalam Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20 ayat 31. Rasul pasal 20 ayat 31. Aku senantiasa bersaksi, maaf, ayat 31 ya. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-henti menasihat kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Oke. Jadi di dalam perenggan ayat 17 ya, pasal 20 ayat 17 sampai ayat 38. Kalau kita lihat tajuk besarnya, kita tahulah itu adalah satu perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ya, jadi Paulus meminta orang pergi menjemput penatua-penatua Efesus sampai ke Miletus. Di sana Paulus mengadakan satu perjumpaan perpisahan dengan penatua Efesus. Sebab Paulus terpaksa meninggalkan tempat itu. Jadi selama 3 tahun, di sini dia berkata, selama 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tidak henti-henti aku menasihat kamu dan mencucurkan air mata. Jadi kita dapat lihat kesungguhan pelayanan Paulus semasa di Efesus untuk satu jangka masa yang panjang. Boleh dikatakan sangat panjang. Sebab kalau kita kaji perjalanan Paulus kan, biasanya dia singgah satu tempat tidak lama itu. Ya, tidak lama. Ya, paling lama saya lihat ialah di Efesus. Yang kedua lama ialah di Korintus. Yang lain-lain itu hanya beberapa sabat saja. Ya. Jadi kita dapat lihat pelayanan Paulus sungguh begitu dalam lah, ya, sehingga pengembalaan di sana begitu kukuh. Sudah ada penatua-penatua yang diangkat di sana. Ya, tetapi akhirnya Paulus pun terpaksa meninggalkan Efesus lah, ya, sebab ada satu rusuhan huru-hara yang berlaku. Sebab kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 19 ayat 21 dan selanjutnya, kita akan mendapati di sana ada satu cerita, yaitu ada satu orang yang bernama Demetrius yang menimbulkan huru-hara. Sebab Demetrius ini adalah tukang membuat itu berhala, ya. Jadi penginjilan Paulus di Efesus menyebabkan bisnis jualan itu berhala mereka di sana terjejas. Itulah Demetrius ini mengadakan satu rusuhan, huru-hara, dan menyerang Paulus. Ya, terpaksalah akhirnya Paulus meninggalkan Efesus. Jadi kita dapat lihat pelayanan Paulus di Efesus memang sangat mencabar, sebab ada orang yang mau membunuhnya juga. Bukan saja ada rusuhan, tapi ada orang yang mau membunuh. Kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat 19. Pasal 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Baik, kita dapat lihat, ya, daripada ucapan perpisahan Paulus kepada penatua Efesus, kita dapat lihat pelayanan Paulus di Efesus sangat mencabar. Sekurang-kurangnya ada 2 golongan yang mencabar Paulus, mengancam Paulus. Satu ialah golongan bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala seperti Demetrius tadi. Ya. Golongan yang kedua ialah golongan orang Yahudi. Ya, jadi di sini mengatakan ada pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Jadi kita dapat lihat setiap hari Paulus dalam pelayanannya pun berhadapan dengan tekanan, pencobaan dan ancaman. Ya, baik. Walaupun begitu terjabar pelayanannya di sana, tapi kita dapat lihat ya, ada keluarga Onesiphorus yang memberi penghiburan kepada Paulus. Seperti yang sudah kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 tadi kan, ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 16. Khasnya diungkapkan ialah berulang-ulang menyergakan hatiku. Ya. Sini bukan saja Onesiphorus. Kalau kita baca betul-betul kan di sini ialah keluarga Onesiphorus. Satu keluarga, ya, memberi pertolongan, penyegaran kepada hati Paulus. Ya. Jadi menyergakan hati Paulus menunjukkan keluarga Onesiphorus ini sangatlah memahami keperluan Paulus. Mereka bukan sekadar paham, berbelas kasihan, mendoakan, tapi mereka ini betul-betul ada tindakan, ya, sehingga menghulurkan bantuan, memberi sambutan, menjaga Paulus, ya, ataupun memberi sumbangan, sumbangan material lah, mungkin dari segi keuangan semasa Paulus dan juga teman-teman sekerja memerlukan kos lah, ya, sebab kita tahu waktu Paulus bersama rakan-rakan sekerjanya mau melanjutkan perjalanan penginjilan ataupun melakukan pengembelaan di suatu tempat, mereka juga memerlukan kos hidup, ya, kos hidup. Sama seperti orang selalu berkata, ya, ada banyak, ya, orang suka datang ke bandaraya besar kan, misalnya KK, Semenanjung, mau cari kerja. Tapi mereka tuh lupa satu perkara. Kerja di sini memang senang kerja, cari di KK, di KL senang mau cari kerja. Tapi kos kehidupan pun tinggi. Ya, mereka terabai berpikir hal ini. Jadi sudah dapat kerja, kos hidup dibelanjakan, tiada uang simpanan. Nah, sama juga maksud saya Paulus dalam pelayanannya di sana pun memerlukan kos kehidupan. Sekurang-kurang perjalanan perlu, tambang, mau makan perlu, mau belanja, ya. Ada keperluan yang lain-lain lagi, mau keuangan. Jadi semua itu memerlukan. Ya, saya rasa selain daripada Paulus sendiri berusaha, ya, mendapatkan mata pencarian, tapi saya percaya ada juga jemaat-jemaat yang lain penuh kasih. Khasnya keluarga Onesiphorus memberi penghiburan, menyergakan hati Paulus, baik dari segi material ataupun dari segi sokongan mentality dan rohani. Ya, baik. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 18. 2 Timotius pasal 1 ayat 18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Pendek kata, kita rumuskan saja pelayanan Onesiphorus. Paulus memberi satu komen ataupun penilaian bahwa betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Dan Timotius, kau sendiri yang lebih mengetahuinya, kau sendiri nampak Onesiphorus bersungguh-sungguh, begitu rajin, penuh kasih, ya, memberi sumbangan, melakukan kerja pelayanan, kerja suci untuk Tuhan. Jadi itulah yang pertama kita lihat pelayanan Onesiphorus semasa di Efesus, semasa Paulus berada di sana juga. Ya. Nah, jadi apakah pengajarannya bagi kita? Yang pertama, kita boleh mendapat pengajaran, maksudnya di dalam pelayanan gereja kan, ataupun kira-kira lah, itu hamba-hamba Tuhan, dekon kah, pendeta kah, mereka pun menjalankan tugas di setiap tempat. Jadi apabila mereka menjalankan tugas, memang perlu ada jemaat yang memberi sambutan lah. Ya. Jadi
Kerja sambutan ini ataupun layanan ini sangat penting, saudara. Ya, ya merupakan satu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus adalah satu secangkir air sejuk, ya, yang boleh memberi kelegaan, kesegaran, ya, kepada hambanya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 40. Matius pasal 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku yang menyambut dia yang mengutus aku. Ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Baik, dalam perenggan ini adalah pengajaran Tuhan Yesus mengenai kerja menyambut hamba-hamba Tuhan dan upah, ya, kepada mereka melakukan layanan ini. Tuhan Yesus tekankan di sini ayat 42, ya. Walaupun dia memberi air sejuk secangkir, ya, kepada salah seorang yang kecil ini. Yang kecil ini maksudnya kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus dipandang kecil, ya, oleh orang dunia, ya. Tapi apabila kita tahu itu ialah murid Yesus dan memberi dia air sejuk secangkir saja pun, ya, ia tidak akan kehilangan upahnya, ya. Maksudnya setiap aksi, tindakan, perbuatan kasih kita, sambutan kita kepada hamba Tuhan, Tuhan akan ingat, ya. Jadi berharaplah kita masa akan datang ada peluang melakukan kerja layanan penyambutan, ya. Haraplah kita berusaha sungguh-sungguh melakukannya, bukan untuk mengambil hati orang, bukan untuk mencari kesenangan manusia, bukan. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk pelayanan keseluruhan, ya. Sebab kerja kita ini adalah saling bergabung bersama punya, ya. Oke. Yang kedua, kita juga dapat lihat pengajaran kedua ialah seisi keluarga Onesiphorus itu melayani Tuhan, ya. Jadi kita dapat lihat Paulus memujikan keluarga Onesiphorus yang berulang-ulang menyerahkan hatinya. Maksudnya itu adalah pelayanan seisi keluarga, bukan satu orang, ya. Kadang-kadang kita lihat dalam sebuah keluarga mungkin hanya bini saja yang giat melayani Tuhan. Suami tidak berapa, anak-anak tidak ambil bahagian. Ataupun ada yang mungkin dia ini adalah EJK. Jadi itu saudara itu EJK, dia yang rajin pergi sembahyang, rajin ambil bahagian kerja suci. Tapi istrinya macam tidak nampak, anak-anaknya tidak terlibat. Jadi tidak sehat. Sepatutnya kita harus menggalakkan pelayanan itu adalah seisi keluarga, suami istri bersama anak-anaknya, ataupun ibu bapa dengan anak-anak bersama melayani Tuhan, ya. Dan kita dapat lihat seisi keluarga Onesiphorus tahu melayani Tuhan, saya rasa adalah satu daya penggerak, adalah pepunca daripada bapa, ya, yaitu Onesiphorus sendiri. Dialah ketua keluarga ini kan, dia ayah. Dia membimbing istrinya, dia membimbing anak-anaknya, bersama-sama memberi galakan, sehati sejiwa mereka melakukan pelayanan. Jadi itulah satu perkara yang harus kita usahakan, ya. Oke, jadi Onesiphorus sendiri yang menjadi teladan lah, dan senantiasa memberi galakan kepada keluarganya supaya turut terlibat dalam pelayanan. Oke, itulah yang pertama. Baik, selanjutnya kita lihat pelayanan Onesiphorus semasa di Roma. Nah, sebab dalam, kita kembali lagi di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 15.
15 kan di sini bahwa ayat 17. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Maksudnya Onesiphorus dia mendengar kabar bahwa Paulus telah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara di Roma. Maka dia pun berusahalah dari Efesus pergi ke Roma, satu perjalanan yang jauh. Maka dia sampai di sana untuk mencari Paulus, mengunjungi Paulus di sana. Jadi kita dapat lihat pelayanan Onesiphorus bukan sejak di satu tempat. Oh, ini gereja tempatan saya layan di sini sajalah. Nah, tapi kita dapat lihat dia juga sampai mencari Paulus sebab dia tahu Paulus waktu itu memerlukan sokongan, mentality, ataupun sesuatu penghiburan. Maka Onesiphorus sengaja mengambil kesempatan pergi ke sana sampai di Roma mencarinya. Nah, jadi kali ini Paulus adalah kali yang kedua dimasukkan ke dalam penjara di Roma. Dan kalau kita lihat tulisan di dalam 2 Timotius, Paulus dia sadar kali ini dia tidak ada peluang sudah mau terlepas. Kali ini dia akan mati syahid. Jadi keadaan yang dihadapi Paulus kali ini adalah lebih bahaya. Dan ramai jemaat menjadi malu, dan takut mau pergi berjumpa dengan Paulus. Sebab latar belakang waktu itu ialah Raja Nero. Dia sudah mulai tidak suka ini orang-orang Kristen. Dia mulai memberi ancaman terhadap orang-orang yang percaya Yesus. Jadi murid-murid waktu itu pun takut sudah. Seperti yang ditekankan di dalam ayat 15 kan. Ayat 15. 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. Nah ayat ini bukan berarti semua percaya di Asia Kecil itu meninggalkan jalan Tuhan, murtad, bukan. Di sini pepaling hanya mengatakan waktu Paulus ditangkapkan sampai di Roma, maka Paulus atau Timotius meminta jemaat Asia Kecil itu pergi ke Roma untuk menjadi saksi, bersaksi. Sebab Paulus akan dihadapkan ke mahkamah pengadilan. Jadi perlu ada saksi bahwa Paulus bukan mengadakan rusuhan. Paulus bukannya mengadakan kacau bilau kepada masyarakat ataupun mau melawan kerajaan, bukan. Jadi perlu ada orang yang coba memberi saksi, bahwa Paulus hanya memberitakan Injil, dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, begitu saja. Tapi mereka tidak berani, sebab situasi yang mereka hadapi waktu itu adalah sangat mengancam, sangat bahaya. Sebab itulah saya tekankan kerajaan Roma pada waktu itu tidak suka kepada umat Kristen, dan mereka mulai memberi layanan yang buruk, kepada orang-orang yang percaya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan di sini, jemaat yang di daerah Asia Kecil itu berpaling daripadaku. Mereka takutlah, mereka menjadi malu mau berjumpa Paulus. Takut nanti mereka pun kena tangkap, kena dakwa dan sebagainya. Bukan mereka jemaat biasa. Di sini juga ditekankan 2 nama. Kalau kita lihat di ayat 15 kan, termasuk Phygellus dan Hermogenes. Nah, Phygellus dan Hermogenes, rasanya kedua orang ini adalah orang yang lebih berpengaruh, ataupun mereka ini adalah kalangan pemimpin gereja, Tapi Paulus pun rasa kecewa juga lah. Aduh, ini 2 orang, Phygellus dan Hermogenes, orang yang berpengaruh, orang yang adalah pemimpin gereja, sepatutnya menunjukkanlah sedikit keberanian, ini pertolongan lah. Tapi pula mereka pun tidak berani untuk pergi berjumpa dengan Paulus, ataupun coba membela bagi Paulus,
Nah, jadi itu kita dapat lihat satu perbandingan yang ketara. Jemaat berasa takut, malu berjumpa dengan Paulus. Tetapi Onesiphorus, bagaimana? Onesiphorus bertindak, ya, mencari Paulus sampai di Roma, mengunjungi dia di penjara. Jadi itu adalah satu perbandingan yang ketara. Ya. Tapi kita tahu Paulus tidak menyalahkan jugalah jemaat yang meninggalkannya. Ya. Saya mau tekankan, jemaat bukan meninggalkan Tuhan. Cuma jemaat tidak berani mendekat kepada Paulus sudah, tidak berani jumpa dia. Jadi Paulus pun tidak menyalahkan mereka sebab situasi di waktu itu memang sangat kritikal. Dan Paulus juga mendoakan mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16 kan. Pasal 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tengok. Paulus waktu itu punya perasaan, aduh, dalam pembelaan. Dia harap ada orang yang cuma sokong. Tapi dia dah. Semuanya meninggalkan aku. Dia sendiri sejak waktu itu menghadap dakwaan. Dia sendiri yang membela di sana. Ya. Tapi walaupun dia sudah dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak menyalahkan jemaat di sana. Itulah dia kata, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Maksudnya, dia tidak bersungut-sungut lah. Dia tidak doa, Tuhan kau tengok jemaat itu melayan saya begitu teruk. Tuhan balaslah kepada mereka yang penakut ini. Dia tidak doa begitu. Dia juga ada perasaan petimbang rasa kepada jemaat yang takut kepada ancamannya. Kadang-kadang kita pun pandai lemah. Ya. Okey. Tetapi kita dapat lihat Paulus sangat terhibur karena Onesiphorus, ya, yang datang melawat dan memberi penghiburan. Khasnya ditekankan ia tidak malu. Onesiphorus tidak malu. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 16. Kalimat di bawah. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Bayangkan. Waktu itu banyak orang menjadi takut dan malu. Tapi Onesiphorus tidak malu menjumpai Paulus. Dia berterus terang menunjukkan identitinya. Memang dia adalah Kristen. Dia ini adalah rakan Paulus. Secara terus terang dia pergi mengunjung Paulus. Jadi dia takut. Itulah menunjukkan kasih dan imannya Onesiphorus ini. Nah, jadi tidak malu ataupun jangan malu sebenarnya adalah satu kata kunci yang penting dalam fase 1. Seperti yang kalau kita kembali di dalam 2 Timotius fase 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu kerana aku seorang hukuman. Kerana dia yang melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di sini pun 2 kali ditekankan, jangan malu bersaksi. Jangan malu kerana Paulus. Kemudian ayat 12 lagi. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu kerana aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahawa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus pun berkata, aku tidak malu. Ya, walaupun menderita semua ini. Sebab dia tahu siapa yang dia percaya. Nah, dalam ayat 16 lagi, yang menekankan bahawa Onesiphorus tidak malu menjumpainya. Jadi itulah satu kata kunci dalam fase 1. Tidak malu. Jadi Paulus menasihat Timotius supaya belajar menjadi hamba yang setia, tidak malu bersaksi untuk Tuhan, tidak malu menderita untuk Tuhan, tidak malu untuk membantu jemaat yang dalam kesusahan. Okay? Baik. Dan kita dapat lihat Onesiphorus pergi ke Roma berjumpa dengan Paulus. Itu adalah satu pelayanan yang secara inisiatif, bertindak inisiatif, spontan. Dia bukan kena suruh, tapi apabila dia mendengar kabar Paulus masuk penjara, dia cepat-cepat pergi mengunjungi dia. Ya. Dan pelayanan yang dihadapi kali ini adalah satu pelayanan yang berisiko, ya, bahaya. Tapi dia tidak takut, dia tidak malu. Nah,
Walaupun dalam pelayanannya di Roma, nampaknya macam Onesiphorus seorang diri kan yang pergi, tapi sebenarnya kalau kita pikir balik, pelayanan Onesiphorus ini sebenarnya juga membentuk pelayanan seisi keluarga. Saya percaya begitu. Sebab, bayangkan, istrinya kalau tidak sokong, istrinya cakap, bang janganlah pergi, bahaya itu. Nah, dia pun susah hati, mendua-dua hati. Ataupun anak-anak, bang janganlah pergi, bahaya itu. Nanti kau kena tangkap. Ya. Jadi, bagaimana Onesiphorus dapat tenang ataupun yakin mau pergi kan? Jadi, Onesiphorus dapat pergi ke Roma. Saya percaya ada sokongan daripada pasangannya. Ada juga sumbangan, sokongan daripada anak-anak. Itu juga satu pelayanan seisi keluarga. Ya. Baiklah, saya rasa itu adalah pelayanannya. Dan yang ketiga, kita dapat lihat doa harapan Paulus kepada keluarga Onesiphorus. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 16, dia memohon Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiphorus pada harinya, hari kedatangan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 16 kan, mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus. Ayat 18 pun berkata, menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiphorus pada harinya. Kemudian pasal 4 ayat 19 yang sudah kita baca tadi, itu ialah kata salam. Ya, salam maksudnya semoga Tuhan memberi damai sejahtera kepada keluarga itu. Jadi itulah doa harapan Paulus kepada jemaat Onesiphorus dan keluarganya. Dan kita percaya jeripaya ya di dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Ya. Dan kita harus belajar juga seperti Paulus menghargai, menghayati pelayanan pekerja suci yang lain. Ya. Jadi macam seperti kita ini pendeta, ada jemaat yang coba tolong, ada EJK, ada deacon yang coba memberi sumbangan ataupun sama kerja. Jangan kita rasa, itu sesuatu yang normal, itu sesuatu yang sepatutnya. Memang mereka kerja untuk Tuhan, memang untuk Tuhan. Tapi kita juga harus berasa terima kasih kepada jemaat, kepada rakan sekerja yang sama-sama sehati dengan kita, sama-sama kita bekerja sama, saling memberi dorongan, saling bekerja sama. Kita menghargai. Sama seperti Paulus, menghargai betul-betul Onesimus dan keluarganya. Mendoakan mereka. Jadi saya berharap kita semua dapat doronganlah semangat daripada pelayanan Onesiphorus dan keluarganya. Agar imannya, kasihnya, semangat pelayanannya menjadi satu contoh teladan bagi kita semua. Jadi inilah sedikit perkongsian pada sesi ini. Ya, semoga Tuhan memberkati. Baik, sama-sama.